Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah narju biha jannatahu wa ridah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menggunakan kesempatan baik ini dalam rangka beribadah kepada Allah, puasa secara khusus dan seluruh amal ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai variasi ibadah, sehingga insya Allah semuanya termasuk berpeluang yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan istimewa ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada beliaunya Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, generasi penerus mereka semua, minal ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin wal awliya wa syuhada wa salihin. Mudah-mudahan kita juga istiqomah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita insyaallah tentang maqasidus siyam, atau yang diterjemah di flyer itu tujuan berpuasa. Kata maqasid ya, itu termasuk salah satu istilah yang ada di dalam cabang ilmu usul fikih sebenarnya. Awalnya kata maqasid ini masuk dalam salah satu cabang ilmu dalam Islam, yaitu usul fikih. Tapi belakangan al-maqasid itu sudah menjadi cabang ilmu tersendiri, karena sudah semakin matang, semakin rinci, maka menjadi cabang ilmu tersendiri, dan sudah banyak tokoh-tokoh para ulama yang secara khusus membahas tentang maqasid ini ya, bahwa kata maqasid itu artinya memang tujuan secara bahasa Indonesia, jamak dari maksudun, dari qasada yaqsidu, maksudun dan maksudun. Kita tahu juga bahwa usul fikih penting dalam syariat kita ya. Seringkali saya ibaratkan usul fikih itu seperti rancang bangun dari sebuah jembatan, di mana fikihnya itu bahu jalan jembatan itu yang menghubungkan antara teks, ayat maupun hadis yang sudah tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, semuanya sudah dibukukan, menghubungkan antara teks, hadis dan ayat ini untuk bisa bersambung dengan perkembangan zaman yang terus menerus pesat. Bagaimana teks ini yang sudah dianggap cukup oleh Allah menjadi panduan kita semua bisa menjawab tantangan zaman sepanjang sampai hari kiamat. Rancang bangunnya adalah usul fikih. Kalau fikih ya tinggal melaksanakan aja, karena sudah jadi. Atau usul fikih juga seperti dapur yang sedang mengolah. Begitu makanan sudah siap saji, tinggal dinikmati, itu fikih, itu sudah jadi.
Nah, tugas para ulama untuk meramu dan kemudian memasak di situ. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa tokoh-tokoh para ulama yang berkecimpung secara khusus dalam ilmu ini? Yang masih bercampur dengan usul fikih tadi, ada satu kitab yang sangat terkenal, Al-Muwafaqat, karangan Imam Asy-Syatibi. Beliau salah satu ulama Andalus atau Spanyol Islam waktu itu, yang wafat sekitar tahun 790 Hijriah. Beliau sudah menulis tentang dasar-dasar ilmu maqasid ini, ya. Kitabnya 2 jilid tebal gini, ya. Kemudian ulama berikutnya yang juga masih satu rumpun dengan ilmu usul fikih, yaitu Syihabuddin Al-Qarafi. Kalau yang tadi itu dari Spanyol, yang ini dari Mesir, wafat sekitar 1285 Hijriah. Kemudian tokoh berikutnya, seorang imam juga punya tafsir beliau, dari Tunisia, Muhammad Thahir bin Ashur, wafat tahun 1393 Hijriah. Dan tokoh yang masih hidup sampai sekarang dari Maroko, beliau Profesor Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Beliau punya buku Al-Madkhal ila Ilmi Maqasidis Syariah, pendahuluan untuk menuju ilmu maqasid asy-syariah, tujuan syariat. Kenapa maqasid ini penting? Karena supaya kita faham betul bahwa dasar ibadah kita itu tujuannya apa, substansinya apa. Karena ibadah tidak hanya ritual belaka yang hanya dilaksanakan rutinitas begitu, kalau tanpa dasar yang kuat dalam hati dari sisi keimanan dan hikmah tujuannya itu tidak ada, tidak bisa kita internalisasi dalam diri kita, ya hambar rasanya ibadah itu. Saya kemarin alhamdulillah diminta dampingi santri untuk perjalanan luar negeri, ke Mesir dulu baru umroh. Nah, namanya anak-anak santri itu masih kadang butuh untuk terus disupport internalisasi dari sisi imannya dan sebagainya. Karena kalau tidak, perjalanan yang panjang yang lama itu ya hanya sekali seperti rekreasi biasa. Padahal Mesir dan Mekah Madinah itu sumber peradaban zaman dulu, ibadah mahdoh kita ada di sana. Ya, itu butuh disampaikan betul nilai-nilai apa yang terkandung di beberapa titik yang kita kunjungi itu, supaya mereka semua, oh, ada sesuatu yang zaman dulu pernah terjadi dan sekarang dilestarikan menjadi ibadah umroh, termasuk sa'i misalnya. Kalau kita tidak paham kisahnya kan ya hanya ya jalan aja begitu, bolak-balik aja. Tapi kalau paham kisahnya yang zaman dulunya sangat berat sekali, bagaimana Ibunda Hajar ini berusaha untuk survive, bagaimana caranya bisa tetap hidup di tanah yang belum ada apa-apa itu sangat mengena, ya. Secara emosional, secara keimanan sangat mengena bagaimana perjalanan itu sangat berat di masanya, ya. Ya, sekarang kan sudah bangunannya sa'i itu kan udah tingkat, udah banyak AC dan sebagainya, sudah nyaman. Tapi zaman dulunya kalau tidak difahamkan ya hanya hambar jadinya. Nah, itu pentingnya maqasid di situ, ya. Nah, termasuk waktu itu kan kita ke Museum Nasional Mesir itu, ketemu muminya Fir'aun ini. Saya bilang, ini dulu orang yang ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ini orangnya, Ramses II ini, di dalam kaca begitu, ya.
Tidak boleh difoto tapi sama petugasnya. Jadi anak-anak tahu, oh, dulu dia yang menjadi musuhnya Nabi Musa. Meskipun Fir'aun adalah juga ayah pengasuhnya dari kecil sebenarnya, ayah angkatnya lah ya. Dan kemudian di Quran kan juga diabadikan itu, bahwa pada saat Fir'aun ini mau tobat, kan dia akhirnya mengakui bahwa Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Bani Israel, mengakui ya, di surat Yunus itu kan. Kemudian oleh malaikat begitu sudah mau tobat tapi terlambat kan, karena nyawanya sudah di sini, sudah mau tenggelam baru tobat dia. Ada 2 titik yang tobat itu sudah tidak diterima. Nanti matahari terbit dari barat itu sudah tidak bisa lagi tobat. Yang kedua, nyawa sudah di sini, udah nggak bisa. Ditutup ya. Malaikat akhirnya disampaikan, diabadikan oleh Allah, al-an, sekarang mau taubat kamu, waqad asaita qablu, kemarin-kemarin kamu durhaka, wa kunta minal mufsidin, kamu termasuk orang-orang perusak ya. Kemudian lanjutannya, al yauma nunajjika bi badanika, sekarang aku selamatkan badanmu. Kan orang tenggelam biasanya jauh kemana kan gitu. Itu kembali ke rakyat Mesir, kemudian diawetkan dan sampai sekarang ada ya. Al yauma fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, karena banyak orang yang lalai akan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Nah, makanya maqasid ini penting. Definisinya apa? Al-maqsud, al-maqsad ini ma tata'allaq bihi niyatuna wa tattaji ilaihi iradatuna indal qawli awil fi'li. Itu secara bahasa ya. Bahwa apa saja yang berkaitan antara niat kita dan arah keinginan kita itu saat kita mengucapkan sesuatu atau melaksanakan sesuatu. Jadi betul-betul, makanya di situ penting niatnya apa, yang seringkali kita dengar hadisnya kan. Maqasidus syariah adalah al-ma'ani wal ghayat, makna yang terkandung dalam ibadah itu, maqasid syariah ya. Dan tujuan dari syariat itu, terus al-athar, pengaruh-pengaruh dari syariat itu untuk kehidupan kita sehari-hari, wan nata'ij, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan teks ayat maupun hadis itu, termasuk beban syariat yang kita kerjakan hari-hari ya, allati yata'allaqu bihal khitabus syar'i wa taklif asy-syar'i wa yuridu minal mukallafin. Allah menginginkan dari teks yang disampaikan itu as-sa'ya wal wusul ilaiha, kita semua harus mencapai tujuan itu. Kalau belum, ya berarti harus terus memperbaiki diri sampai tujuannya tercapai dari teks ayat maupun hadis ini ya. Maqasidus syariah ini ya dilihat dari 2 sisi. Yang pertama maqasidul khitab, dan yang kedua maqasidul ahkam. Maqasidul khitab itu lihat teks ayatnya atau konteks ayatnya dilihat. Jadi tidak sembarang hanya bermodalkan terjemah letter luck misalnya terus kemudian menyimpulkan, belum tentu. Karena apa konteksnya ini ya. Kalau kita lihat konteks ayat puasa itu, rentetan ayat puasa itu konteksnya sebelum ayat puasa itu tentang sesuatu yang berat, tentang kisos sebelumnya di Al-Baqarah ya. Ayat-ayat setelahnya itu juga sesuatu yang tentang peperangan. Apa selarasnya teks ini dari sebelum dan setelah, terus ada puasa di situ dari 183 sampai 187 ya.
Itu kan ayat puasa. Sebelumnya di 178 ya, 179 itu kan. Itu tentang kisos. Berat. Konteksnya adalah semuanya menuntut kesabaran. Termasuk puasa menuntut kesabaran. Jadi Allah tidak sembarang memilih ya, urutan ayat, urutan surat ini baku. Ini mutawatir ini. Ya, riwayatnya dari Nabi seperti ini. Ya. Kenapa rentetannya puasa gandeng dengan karena ada menuntut sisi kesabaran dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut. Nah, itu siaknya ya, konteksnya. Itu dari sisi maqasidul khitab, dilihat dari teks ayatnya maupun hadis yang ada, karena hadis pun sama. Dia adalah wahyu juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, contoh misalnya ya, dua ini pendekatan ini, maqasidul khitab sama ahkam ini dalam bab zakat misalnya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Itu kan perintahnya kepada Nabi. Khudz itu satu orang. Wahai Nabi, wahai Muhammad, ambil dari harta mereka shadaqatan. Ya. Jadi tujuan teks ayat ini itu perintah kepada Nabi untuk mengambil sebagian harta orang yang ada di masa itu, ya. Kemudian teks yang hanya khusus kepada Nabi itu ternyata tujuannya bukan hanya kepada Nabi, tapi berlaku juga kepada umatnya. Ya. Nah, ini harus diverifikasi. Mana hukum yang hanya khusus berlaku kepada Nabi saja, tidak untuk umatnya. Mana yang perintahnya kepada Nabi tapi juga umatnya ikut. Itu harus dipastikan. Nah, di ilmu ini dipastikan. Ya. Nah, kemudian yang hukumnya apa? Maqasidul hukumnya apa? Bahwa zakat itu ada dua pemeran untuk bisa mengambilnya. Yang mengambil ini ya, mengambil sama menyalurkan. Itu hukumnya. Tidak kemudian diambil berhenti di sini, tidak disalurkan. Ya, karena khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha, ya, wa tuzakki. Jadi ada unsur ambil, ada unsur menyalurkan. Itu secara hukumnya harus imbang ya. Itu dari sisi contoh dari sisi zakat ya. Nah, kemudian pembagiannya sebelum masuk ke puasa, pembagian dari ilmu maqasid ini ada maqasid ammah, maqasid khassah, dan maqasid juz'iyah, tujuan umum ya. Yaitu dari sisi hukumnya ya, bahwa secara umum semua syariat Islam ini termasuk puasa di dalamnya itu dalam rangka untuk menjaga 5 daruriyat al-khams ya. Di kitab Al-Muwafaqat disebutkan juga ini bahwa dalam agama kita ini ada 5 induk tujuan yang harus dicapai. Apa? Menjaga agama ya, menjaga hifdzuddin, hifdzun nafs, menjaga jiwa agar selamat dunia akhirat, menjaga akal pikiran tetap sehat, menjaga akal ya, hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzul mal, sama hifdzun nasab, menjaga keturunan. Nah, makanya semua yang akan merusak 5 ini haram dalam Islam, tidak boleh dilaksanakan ya. Itu tujuan umum. Kemudian ada tujuan khusus ya, tentang tadi puasa itu apa tujuannya, nanti haji apa tujuannya, sholat apa, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya ya. Itu tujuan masing-masing cabang hukum yang ada.
Kemudian ada tujuan yang sifatnya parsial, sebagiannya. Ya, tujuan hukum, kenapa ini wajib, kenapa sunnah? Ya, tujuannya apa? Ya, atau makruh? Ya, seperti misalnya, kenapa saat menikah itu ada mahar? Apa dibalik mahar ini? Hanya wajib aja ya bisa aja. Tapi apa hikmah atau yang terkandung di baliknya itu? Tujuannya apa? Oh, maksuduhu ihdatsul mawaddah, supaya terjalin rasa kasih sayang antar keduanya. Karena ada ikatan di situ. Selain akad qabiltu, itu ada mahar yang disampaikan supaya, apalagi sebelumnya belum pernah kenal, itu harus ada ikatan sesuatu yang bisa mengikat keduanya ini. Mahar bentuknya apa bebas, tapi wajib dia. Nah, makanya pentingnya maqasid ini sangat sangat penting sekali. Bahkan Imam Syatibi mengatakan al-maqasid arwahul a'mal. Maqasid itu ruhnya amal, supaya kita melaksanakan itu betul-betul ada rasa di sini ya, nyambung gitu loh. Kalau hanya misalnya ya, kalau tanpa maqasid, paham aja bahwa puasa itu wajib, nanti sholat wajib, gitu aja. Yang ini haram, ini udah cukup begitu aja. Lama-lama orang bisa malas, bisa bosan, ya, atau mudah melanggar dia, karena nggak paham apa di baliknya itu, nggak paham. Ya. Bisa ragu-ragu juga lama-lama itu, karena dianggap rutinitas harian kan. Kalau difahami, dia akan semakin rajin, karena ada dasarnya dia. Semakin semangat, semakin sabar menjalankan. Kita tadi subuh, kalau nggak paham fadilahnya kan, dan nggak paham tujuannya, ya di rumah aja kan gitu. Ngapain kan gitu, kalau nggak paham ya. Tapi kalau semakin paham, dia akan semakin yakin dan meraih apa yang ada di balik apa yang kita kerjakan itu, atau yang termasuk yang kita larang. Ada satu kisah di masa Rasulullah itu, saat beliau pembagian harta perang Hunain ya. Perang Hunain ini kan di Mekah, di sekitar Mekah. Beliau itu akhirnya berkunjung ke Mekah lagi untuk membagi harta rampasan perang Hunain ini. Dan beliau bermukim di Mekah selama 13 hari kalau tidak salah. Beliau menyempatkan umroh saat sebelum pembagian ya. Umroh beliau itu kan hanya 4 kali ya, hajinya sekali, haji wada itu aja ya. Umroh pertama itu umroh tidak jadi karena ditahan, tidak boleh masuk Mekah, akhirnya pulang balik. Baru tahun depan umroh qadha ya, 2. Yang pertama sudah dianggap umroh karena tahallul di situ, belum bisa melaksanakan karena masih dikuasai orang-orang musyrik waktu itu. Pulang perjanjian Hudaybiyah, tahun depan balik lagi umroh 3 hari aja di situ. Kemudian umroh ketiga, nah ini pas ini. Umroh keempatnya bareng hajinya, karena beliau hajinya kiron. Ya, kalau kita Indonesia biasanya tamattu. Ya. Jadi 4 kali umroh dan 1 haji. Nah, saat pembagian ini ya, sisi manusiawinya para sahabat muncul. Jadi kesannya Rasulullah membagi tidak adil, karena penduduk Mekah dikasih lebih banyak. Bahkan satu orang ada yang dikasih 100 onta Pak, tokoh-tokohnya itu, karena untuk takliful qulub, melembutkan hati orang-orang Mekah, kan baru masuk Islam mereka, melembutkan hati orang-orang Mekah kepada Islam. Orang Madinah sudah kuat ya, orang-orang Ansor itu, tapi ada rasa di orang-orang Ansor itu, tidak hanya yang masyarakat biasanya, tokohnya juga, namanya Sa'ad bin Ubadah ya, komplain dia kepada Nabi. Kan bisa aja Nabi mengatakan ini hukum Allah dan Rasulnya, taat aja kamu, bisa kan begitu?
Coba kira-kira waktu Nabi pilih diksi yang seperti itu, mereka nyaman nggak? Ini babnya antara sama tidak sama dalam pembagian kan, harta rampasan soalnya. Tapi bisa aja kalau beliau mau, mereka pasti taat. Cuma di sini ada masih sesuatu kan gitu. Ini hukum Allah, hukum Rasul, laksanakan aja. Bisa aja, tapi beliau ingin memilih pilihan kata ya. Hadis beliau menyatakan ala tardawna, agak sebelumnya mukadimahnya agak panjang, saya potong aja. Ala tardawna ya ma'syarul ansar. Jadi mereka diajak berpikir. Ini maksudnya ya, bahwa tidakkah kalian ridho wahai ansor? Ya, mereka kan dikumpulkan ini kan, yang komplain dikumpulkan sendiri, disampaikan ke mereka. Ya, muhajirin nggak diajak. Nah, kemudian wahai ansor, tidakkah kalian ridho orang-orang itu kembali pulang hanya membawa kambing sama onta, sementara kalian kembali pulang bersama Rasulullah? Pilih mana kira-kira begitu ya? Paham nggak akhirnya? Lebih paham. Oh iya, masuk akal juga kan gitu. Tarji'una bi Rasulillah ila rihalikum. Mana mereka bawa 100 onta, biarin aja kami dengan Rasul kan itu. Ada apa-apa dekat, enak kan itu. Meskipun sebelumnya orang-orang Ansor itu memang khawatir jangan-jangan setelah Fathu Mekah itu Nabi nggak kembali, balik pulang kampung seterusnya. Karena memang Nabi sangat sering kali rindu Mekah memang. Kan pada saat hijrah itu begitu sudah hampir jauh beliau balik kanan. Aku tahu engkau itu bumi terbaik di bumi, bumi terbaik tanah terbaik di muka bumi. Kalau sekiranya orang-orang Mekah tidak mengusir aku, kata Nabi, aku nggak akan keluar dari kamu. Artinya beliau sangat tidak ingin awalnya, tapi karena diusir ya sudah. Dan akhirnya Madinah kan didoakan keberkahan dan seterusnya, dan berkah sampai sekarang. Kalau Mekah itu berkahnya karena doanya Nabi Ibrahim, Madinah itu berkahnya karena doanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwaku yang ada, demi jiwa yang ada yang demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman tangannya, laulal hijrah. Ini beliau memberikan keistimewaan orang-orang Ansor ya. Jadi supaya mereka semakin yakin, semakin faham maksud dari kenapa ini beda pembagiannya ini. Laulal hijrah, kata beliau, kalau bukan karena hijrah, maka aku akan menjadi seorang Ansor. Oh, semakin gitu kan. Mereka semakin wah bangga gitu. Kalau bukan karena hijrah, maksudnya kalau sejak awal saya lahir di Madinah, ya aku akan menjadi Ansor. Ya. Walau salakan nasu sya'ban wa salakat al-ansaru sya'ban syi'ban ya. Kalau misalnya ada orang yang menempuh jalan di satu jalan, terus Ansor pilih jalan yang lain, aku akan ikut Ansor. Bayangkan coba. Jadi sudah nggak mikir harta lagi mereka itu kan. Kemudian la salaktu syi'bal ansor, aku akan bersama orang-orang Ansor. Kemudian didoakan Allahumma arhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'a abna'il ansor. Ya Allah, kasihanilah, sayangilah orang-orang Ansor, anak-anaknya, anak cucunya, keturunannya, semuanya. Wah, mereka bahagia betul. Akhirnya mereka sambil menangis, semuanya menangis. Radina bi Rasulillah. Coba kenapa mereka rodina? Karena paham maksudnya. Kalau tadi jawabannya hanya ini hukum Allah, taat aja, masih ganjal gak kira-kira? Masih ganjal Pak. Tapi kalau seperti ini, rodina bi Rasulillah qisman wa hadzan, kami ridho dengan pembagian Rasulullah, kami bahagia betul Anda tetap bisa kembali pulang ke Madinah.
Nah, itu maqasid ya, sangat penting supaya bahwa ya tidak hanya sekedar rutinitas yang kita bangun ya. Nah, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, masih nggih? Kita lanjutkan ke puasanya ya. Nah, jadi untuk bab maqasid ini masih mukadimahnya sebenarnya. Di kitabnya itu sangat banyak contoh-contoh yang lain, termasuk dasar-dasar hukumnya dari sisi maqasid. Makanya sekarang sudah menjadi ilmu tersendiri, terpisah dari usul fikih karena sudah mulai rinci pembahasannya. Untuk bab puasa tadi jamaah sekalian, maqasidus siyam secara khusus seringkali ya yang kita dengar di ayat pertama itu kan tujuannya kita paham sebenarnya la'allakum tattaqun. Ya. Dan kata takwa itu juga di siaknya, konteks ayatnya itu sebelum dan setelahnya itu diulang-ulang tentang takwa. Bahkan di awal Al-Baqarah kan hudal lil muttaqin. Ya. Di konteksnya tentang kisos tadi, ya. Kutiba alaikumul kisos. Termasuk pilihan kata kutiba ala itu karena ada unsur beratnya. Kalau pakai kata pasif ini kan, kalau pakai kata aktif, domirnya muncul, itu sesuatu yang ringan dilaksanakan. Kata ballahu lakum, pakai lakum, tidak alaikum. Ini pakai kutiba alaikumul qisas, sesuatu yang berat dan wajib itu pakai kutiba ala. Allah subjeknya tidak dimunculkan, ya, tidak dimunculkan. Kutiba alaikumul qisas, ya. Kutiba alaikum di ayat yang 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun juga. Ayat-ayat sebelum puasa ya. Kemudian haqqan 'alal muttaqin di ayat 80. Di ayat setelah rangkaian ayat puasa itu juga sama. Ada tentang takwa juga. Nah, ayat puasa ini la'allakum tattaqun, objeknya tidak disebut, agar kalian takwa itu apa artinya Pak? Waspada, ya kan? Secara bahasa kan waspada. Mewaspadai apa? Itu objeknya nggak disebut. Berarti Allah menginginkan umum aja, semua yang hal-hal yang akan merusak itu la'allakum tattaqun, supaya kalian punya sisi sensitivitas kewaspadaan tingkat tinggi dari sisi tidak akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun al ma'asi bisa. Ya, waspada dari maksiat bisa. Tattaquna bermakna takwa yang kita sering terjemah itu bisa juga masuk. Ya, tattaquna maharimallah tak bisa juga. Waspada terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Awalnya puasa, jadi puasa itu tujuannya mampu punya kita sisi waspada dari banyak hal yang jangan sampai kita laksanakan. Kalau definisinya Umar kan seperti orang berjalan di jalan yang banyak durinya, ya hati-hati, waspada, mana kakinya yang dipilih, mana yang ada duri, mana yang tidak ada, baru diinjakkan kakinya di situ. Itu definisi ibarat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ada juga Ibnu Samak, ya, itu menyatakan takwa itu adalah Daud At-Ta'i mengatakan alla yarakallahu haitsu nahaka wa alla yafkidaka haitsu amaraka. Ya. Jangan sampai Allah melihatmu di sesuatu yang dilarang olehnya, ya. Berarti dia tidak sedang waspada. Kalau Allah melihat dia dalam hal yang sedang dilarang olehnya, berarti dia sedang melanggar. Wa alla yafkidaka haitsu amaraka. Dan jangan sampai Allah tidak melihatmu atau absen dari situ saat sesuatu yang dia perintah untukmu, ya. Diperintah untuk puasa, Allah tidak mendapatkan kita di situ, naudzubillah misalnya.
Diperintah sholat Jumat, kita nggak ada di situ. Itu bukan takwa namanya. Ya. Takwa itu alla yarakallahu haitsu nahaka wa alla yafkidaka haitsu amaraka. Ya. Nah, itu beberapa definisi tentang takwa ini. Maka la'allakum tattaqun. Makanya kan karena umum ya, berarti kan butuh penjelasan. Rasulullah menjelaskan lebih detail. Karena tatakunnya itu objeknya nggak disebut. Makanya Rasulullah memberikan penjelasan setelahnya, yang sering juga kita dengar hadisnya kan, malam yada qaulaz zur, ya kan, wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Karena tujuannya nggak tercapai. Kalau kita puasa tapi kita masih ucapannya ngawur, ya kan, zur, dusta, wal amal bihi, mengerjakan hal-hal bodoh, ya, berarti kan waspadanya nggak dapet itu, takwanya nggak dapet itu. Makanya falaisa lil, ini tafsir berarti kan, tafsir dari ayat yang umum tadi, tatakun apa, ya. Jadi tafsirul hadis, tafsirul Quran bil hadis. Kan ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsirul Quran bil hadis, ada tafsirul hadis bil Quran ada juga, ya. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kalau dia mau batalkan, ya nggak butuh. Tujuannya udah nggak tercapai. Dapat secara fikih sah dia, tidak perlu mengqadha. Tapi pahalanya habis. Ya, kalau kita tidak menjaga ucapan kita, ya, kemudian perbuatan kita hari-hari, habis. Tujuan puasanya nggak tercapai. Ya. Nah, ya, dan kita tidak sabar. Tadi kan rentetannya tentang kesabaran juga itu. Rentetan ayatnya ya. Tujuan sabarnya nggak tercapai juga. Berarti pahala yang tanpa batas tidak didapat juga, ya kan. Asyamuli wa ana ajzi bihi. Kalau rumus puasa itu kan tidak pakai kan. Kalau rumus ibadah itu dilipat gandakan 2 kali lipat, ya kan, terus 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Puasa itu nggak ada rumus itu, asyamuli wa ana ajzi bihi, karena identik dengan kesabaran. Dan di surat Az-Zumar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya kan, bahwa sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang akan disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Jadi pahalanya nggak tercapai karena tujuannya sudah tidak tercapai, tapi dia sah secara hukum fikihnya, ya. Nah, itu yang seperti ini perlu kita internalisasi supaya tidak hanya merasa ini wajib saja, ini sunnah saja, ini, tapi ada rasa yang kita bawa saat kita beribadah, termasuk sholat, pas puasa. Kita akan ingat tujuan-tujuan itu. Kalau belum tercapai indikatornya, evaluasi lagi. Kan 1 bulan, Pak, panjang. Nah, mudah-mudahan di titik-titik tertentu dari sekian puasa yang kita jalani, mayoritas atau semuanya diterima, tujuannya tercapai masing-masing harinya itu, ya. Nah, cuma kan kita manusia kadang ada sisi lupanya dan sebagainya, makanya kita harus selalu istighfar, terus perbaiki begitu. Sholat juga sama begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan. Untuk tujuan puasa ini sebenarnya ada 6 poin, mudah-mudahan bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup nih. Sudah suruk nih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.